Terima kasih. Pada hari ini kita mendapat satu member kehormatan dari Indonesia Chef Asosiasi, Bapak Muhammad Rudiono sebagai member kehormatan INCA. Di kemudian hari mungkin ini menjadi tantangan yang sangat berat, tapi kita sama-sama bersinergi Pak untuk ke depan menjadikan ketahanan pangan ini menjadi salah satu program yang ada di Indonesia Chef Asosiasi. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama untuk memajukan ketahanan pangan menjadi salah satu kekuatan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Saya bangga dan saya bergembira bahwa pagi hari ini dalam forum FGD yang diselenggarakan oleh UKP Urusan Khusus Presiden, saya diberi kehormatan yang menjadi bagian dari anggota Asosiasi Chef Indonesia. Ini sangat penting karena tadi di dalam sambutan saya sampaikan bahwa Asosiasi Chef Indonesia ini adalah merupakan bagian dari pahlawan yang tanpa tanda jasa. Karena apa? Karena chef ini adalah menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian kita, di mana Indonesia mendapatkan sumbangan devisa besar dari sektor pariwisata, di mana pariwisata ini tidak mungkinlah akan berdiri sendiri pada dari sisi fasilitas yang lain tanpa bagian dari yang dilakukan oleh rekan-rekan para chef ini. Saya sendiri juga memiliki hotel, di mana kalau hotel saya tidak didukung oleh chef yang profesional, maka tentulah sulit untuk kita bisa mendapatkan tamu-tamu hotel, karena ini adalah merupakan bagian pelayanan yang paling pokok. Nah, karenanya saya akan terus insya Allah mendorong bagaimana inovasi di dalam produktivitas rekan-rekan chef untuk terus melakukan inovasi baru, bagaimana bisa menciptakan makanan khas Indonesia yang bisa digandrungi oleh para wisatawan mancanegara, dan juga merubah tradisi-tradisi budaya masyarakat kita agar makanan Indonesia itu tidak banyak yang terbuang. Jadi sampah-sampah makanan yang selama ini itu termasuk menciptakan kerugian ekonomi nasional kita karena jumlahnya besar, itu bisa ditekan berawal dari inovasinya rekan-rekan chef yang bergabung dalam chef asosiasi di Indonesia ini. Ini penting untuk terus dilakukan. Mungkin itu. Teman-teman ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Ada, ya, Dokter silakan. Ya. Nasional yang digagas ini untuk sebagai bagian dari pengurangan kehilangan dan pemborosan makanan ini. Jadi tidak hanya untuk dalam rangka menekan pemborosan pangan, tetapi chef ini juga penting bagaimana untuk menjadi bagian dari tumbuh kembangnya ekonomi kreatif kita. Di mana di setiap negara saat ini ekonomi kreatif itu menjadi bagian yang terdepan karena seiring dengan persaingan global kita yang sangat ketat. Nah, kita juga memiliki penduduk di Indonesia yang jumlahnya cukup besar. Ini rekan-rekan chef ini adalah bagian dari yang harus menjaga pasar. Jadi jangan sampai makanan-makanan produk asing itu kemudian masuk ke Indonesia, di mana produk-produk Indonesia sendiri itu nanti akan terkalahkan. Jadi chef ini harus terus berinovasi untuk menjaga pasar Indonesia, agar pasar Indonesia itu menjadi milik kita. Jangan pasar Indonesia itu menjadi milik orang lain. Jadi pasar di Indonesia adalah milik kita dan menjadi bagian kekuatan ekonomi kita. Regulasi seperti apa Pak tadi Pak yang ingin dibuat sehingga makanan-makanan Nusantara ini tetap bisa eksis? Kalau kita tahu kita memiliki makanan tradisional dari daerah satu ke daerah yang lain itu berbeda-beda. Misalnya makanan tradisional di Manado. Di Manado sana juga memiliki khas makanan tradisional yang disajikan secara transparan, dan secara prasmanan.
saya ulangi, secara prasmanan. Di Indonesia termasuk di semua daerah, jadi memiliki khas makanan. Kalau kita ini senang berkumpul-kumpul dalam rangka kalau misalnya kita hajatan, ya itu makanannya prasmanan. Kemudian kita makan, ngambil karena tidak sesuai dengan selera kita, mungkin pedas dan asin, maka itu ditinggal begitu saja dan kemudian mengambil yang baru. Itulah yang menciptakan pemborosan-pemborosan itu. Kita sudah melakukan riset juga bahwa di setiap perumahan-perumahan, khususnya adalah kelas menengah ke atas, ya itu sampah makanan setiap hari yang terbuang di kawasan perumahan-perumahan itu jumlahnya cukup besar, termasuk di hotel-hotel. Inilah yang menyumbangkan kemudian Indonesia ditempatkan kepada urutan keempat di dunia, termasuk penghasil sampah makanan terbesar yang menciptakan kerugian ekonomi nasional kita mencapai sampai lebih dari 200 triliun tiap tahunnya. Nah, ini yang perlu harus kita lakukan, gerakan-gerakan ini menyadarkan masyarakat agar tidak gemar untuk membuang makanan. Jadi harus diciptakan juga inovasi baru. Makanan itu sebelum dimakan, ya, itu tercetak dalam satu masakan itu supaya tidak terbuang. Tetapi kalau sudah jadi makanan, ya, ini kan sudah menjadi sisa. Masa sisa mau diberikan kepada orang lain. Tapi kalau masih bahan atau masih makanan yang belum menjadi sisa, ini kan bisa kita berikan kepada orang lain. Di lain pihak, masyarakat kita masih banyak, ya, yang masih belum bisa menikmati atau mendapatkan makanan-makanan yang seperti yang dibuang-buang. Nah, ini kan juga menciptakan ketidakadilan. Di lain pihak, pemerintah juga masih memberikan subsidi yang besar terhadap rakyat melalui BLT, melalui subsidi BBM dan sebagainya. Tetapi masyarakat sendiri juga gemar, ya, untuk membuang-buang termasuk makanan. Makanan yang dibuang itu melalui proses panjang, dari mulai proses menanam sampai proses memasak. Itu perjalanannya panjang. Yang diimpor dari mulai negaranya dikirim ke Indonesia, ya, itu melalui proses yang panjang. Hasilnya hanya dibuang. Nah, ini harus menjadi gerakan nasional kesadaran masyarakat kita untuk kita hentikan. Ya, tidak lagi kita gemar membuang-buang makanan. Pak, kreasi makanan seperti apa sehingga makanan Nusantara ini digemari oleh turis-turis asing, Pak? Seperti makanan-makanan, saya contohkan begini, ya. Ini boleh diliput, boleh tidak. Rekan-rekan semua tahu ini posisi kita ada di daerah Tamrin, ya. McDonald terbesar di Indonesia dengan omset tertinggi itu adalah yang ada di Sarinah. Itu di sudut Sarinah, ya. Sarinah. Ya. Ini omset terbesar. Berapa tahun yang lalu, kira-kira 5 tahun yang lalu, saya telah melakukan kajian itu. Omsetnya karena dia buka 24 jam, itu outlet yang terbesar, itu mencapai 12.000 pieces per hari. 12.000 pieces per hari. Kalau kita tahu restoran Padang juga jualan ayam paha, kita tahu warung Tegal jualan ayam paha. Tradisional di luar warung Tegal, tradisional ibu-ibu yang buka warung-warung di pinggir jalan juga menjual ayam paha. Berapa ayam paha yang dijual oleh McDonald dan KFC? Berapa ayam paha yang dijual oleh produksi ibu-ibu? Ya, jauh. Mungkin McDonald sekarang harganya bisa mencapai 20.000, ya, satu ayam paha. Tetapi mungkin warteg itu mungkin hanya 10.000. Tapi bagaimana rekan-rekan yang mensajikan masakan di warteg itu menjual ayam paha untuk menjual satu hari 100 pieces saja mungkin susah. Di sana bisa menjual sampai puluhan ribu pieces, sementara harganya lebih mahal. Lah, ini persoalannya ada di mana? Persoalannya adalah menyesuaikan selera pasar dan cara pengemasan, cara mensajikan. Apakah itu sulit? Tidak sulit. Kalau itu memang kita lakukan. Kenapa kita harus mengalah? Tapi kita tidak boleh memungsuhi, kita harus bersaing. Ya, saya punya outlet, saya punya hotel, saya juga punya. Tidak pernah saya takut dengan pesaing. Silakan, orang membangun hotel di samping saya, silakan. Karena memang pesaing itu adalah sunatullah. Ya, dalam kehidupan sosial
di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita pun ya kita akan berkompetisi. Jadi karena saya sudah melakoni menjadi seorang kalau dulu bilang pedagang, sekarang lebih keren lagi disebut sebagai pelaku entrepreneur ya. Saya belum lama, baru 45 tahun. Dan saya lakoni dari mulai yang kecil ya. Saya mulai dari usaha yang kecil, sangat kecil, tradisional. Saya dulu di mobil itu bawa stempel, bawa mesin ketik, ya, mobilnya juga mobil tua yang kadang-kadang jalan juga mogok. Ngaruhnya sudah luar biasa. Ya? Ngaruhnya sudah luar biasa. Iya, saya lakoni itu. Jadi kalau perjalanan menjadi pelaku usaha, kalau tanya saya selama 45 tahun itu, ya inilah tradisi apa yang terjadi di dalam membangun sebuah dunia usaha di Indonesia, termasuk bagaimana kita cara bersaing, ya, bagaimana kita untuk memperoleh permodalan di bank, ya, bagaimana kita untuk memperoleh perizinan. Gitu. Saya sadar sepenuhnya bahwa tentu teman-teman ibu-ibu yang memproduksi usaha-usaha kecil menengah itu juga tidak mudah, misalnya mendapatkan perizinan dan lain sebagainya. Saya merasakan itu, ya, saya merasakan itu. Jadi, ini semua adalah menjadi tanggung jawab semua, ya, bagaimana Indonesia kita untuk bangkit, bagaimana pasar kita, itu saya bicara agak lebih keras sedikit, jangan sampai pasar kita itu dijajah oleh pasar-pasar bangsa lain. Pasar kita harus milik kita. Pasar kita harus menjadi nilai tambah bagi kita. Pak Mardiono, saya Gia dari